Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan kinematika. Gerak lurus itu berupa perpaduan gerak antara sumbu X dan sumbu Y yang kita kenal dengan nama gerak parabola. Gerak parabola itu dapat dipandang sebagai perpaduan antara gerak lurus horizontal tanpa percepatan dan gerak lurus vertikal dengan percepatan gravitasi. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ya. Jadi kalau sebuah benda misalkan dia bergerak dengan membentuk sudut alfa, yang nanti kita sebut dengan sudut elevasi terhadap sumbu mendatar dengan kecepatan awal v0, ya, maka pada arah mendatarnya dia akan melakukan gerak lurus beraturan, sedangkan pada arah vertikal dia akan melakukan gerak lurus berubah beraturan. Ya. Nah, dengan v0 itu adalah kecepatan awal yang membentuk sudut alfa dengan sumbu mendatar. Alfanya kita sebut sudut elevasi. Kemudian ada komponen atau komponen kecepatan awal pada arah x yang kita sebut Vx0, ya, atau V0 pada arah x itu sama dengan V0 kali kosinus alfa. Apa kosinus alfa itu? Kosinus alfa itu adalah fungsi trigonometri. Nanti nilainya akan diberikan. Kemudian ini adalah kecepatan awal arah sumbu x. Ya. Ini komponen vektor pada sumbu x, dan Vy0 itu adalah komponen vektor kecepatan awal pada arah sumbu y. Ya. Ini kecepatan awal arah sumbu y. Percepatan pada arah x atau ax itu sama dengan 0. Sedangkan ya, percepatan pada arah sumbu y karena arahnya selalu ke bawah itu adalah minus g. Ya. Jadi ini adalah terminologi yang akan kita gunakan di dalam gerak parabola. Oke, kita teruskan. Ya, masih dalam gambar berikut ini, dan perhatikan, benda itu mulai bergerak dari pusat koordinat, yaitu titik O 0,0. Dia ditembakkan atau dilemparkan dengan sudut alfa dengan kecepatan awal v0. Ya. Nah, maka persamaan gerak pada arah sumbu x, ya, persamaan gerak pada arah sumbu x itu adalah, ya, pertama kecepatan akhirnya Vxt itu sama dengan Vx0. Jadi kecepatan akhir pada arah x itu sama dengan kecepatan awalnya, yaitu kecepatannya konstan, yaitu sebesar V0 kosinus alfa. Ya. Jadi Vxt itu selalu V0 kali kosinus alfa. Dimanapun untuk T berapapun itu selalu sama dengan V0 kosinus alfa Vx-nya. Nah, sehingga pada arah mendatar, karena geraknya adalah gerak lurus beraturan, maka perubahan posisi pada arah gerak mendatar itu adalah xt sama dengan Vx0 kali T ditambah sebetulnya x0. Cuma karena x0-nya sama dengan 0, maka xt-nya jadi Vx0 dikalikan T. Atau xt-nya V0 kali kosinus alfa dikalikan dengan T. Ini adalah persamaan gerak arah sumbu x. Geraknya adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Sekarang persamaan gerak arah sumbu y. Vyt itu sama dengan Vy0 dikurangi gt. Ya, kecepatan akhirnya adalah kecepatan awal dikurangi percepatan gravitasi kali waktu, atau V0 sinus alfa minus gt. Ya, sehingga persamaan Vyt-nya sama dengan V0 sinus alfa minus gt. Ini persamaan gerak arah sumbu y. Nah, posisinya atau ketinggiannya YT itu sama dengan minus setengah GT kuadrat ditambah V0 kali T. Ya. Atau minus setengah GT kuadrat ditambah V0 kali sinus alfa kali T. Nah, Vxt itu kecepatan arah sumbu X pada saat T ini, ya.
xt posisi arah sumbu X pada saat T, VYT kecepatan arah sumbu Y pada saat T, dan YT itu posisi arah sumbu Y pada saat T. Ya. Oke, kita teruskan. Contoh sekarang. Seorang siswa melempar bola dengan kecepatan 10 meter per sekon pada arah yang membentuk sudut 53 derajat terhadap tanah. Ketahui sinus 53 derajat itu 0,8. Ya. Nanti kalau sinusnya diketahui, kita bisa juga mencari kosinusnya dengan menggunakan dalil Pitagoras. Ya. Ini tentukanlah A, besar kecepatan bola setelah 0,5 detik, dan B, besar kedudukan bola setelah 0,5 detik jika percepatan gravitasi 10 meter per detik. Ya. Ini diketahuinya V0 10 meter per detik, alfanya 53 derajat, sinus alfa 0,8, kosinus alfa 0,6, G sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Untuk sementara, nanti kalian akan diberitahukan nilai-nilai sinus kosinus ini. Ya. Nah, maka yang ditanyakan berapakah kecepatan bola pada saat setelah 0,5 sekon, tapi 0,5. Kemudian B, itu besar kedudukan bola, X 0,5 dan Y 0,5-nya, koordinatnya itu di mana. Oke, kita jawab. Ya. Besar komponen kecepatan pada saat T sama dengan 0 sekon adalah, perhatikan, pada arah X itu sama dengan V0 kosinus alfa, yaitu 6 meter per sekon. Ya. Kemudian V0 Y itu V0 sinus alfa 8 meter per sekon. Besar kecepatan pada saat T sama dengan 0,5 sekon, ya. Yang berubah itu hanya V0 Y saja. Karena V0 X-nya, ya, VTX itu kan kita sama dengan V0X. Jadi tetap 6 meter per sekon. Kemudian VTY sama dengan V0Y minus GT. 8 kurangi 10 kali 0,5, 8 kurangi 5 sama dengan 3 meter per sekon. Ya. Besar kecepatannya, karena ini vektor arah X dan vektor arah Y, digunakan dengan menggunakan dalil Pitagoras. Ya. V pada saat T itu adalah VTX kuadrat ditambah VTY kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 45. Akar 45 itu adalah 6,71. Jadi besar kecepatan bola saat T sama dengan 0,5 sekon adalah 6,71 meter per sekon. Ya. Sekarang kedudukannya. Bagaimana kedudukan bola saat T sama dengan 0,5 sekon? Sekarang posisi pada arah mendatar, karena dia GLBB, maka rumusnya X sama dengan V0X kali T. 6 meter per sekon kali 0,5 sekon, hasilnya 3 meter. Kemudian Y-nya itu adalah V0Y kali T dikurangi setengah GT kuadrat. 8 kali 0,5 sekon sama dengan, dikurangi setengah kali 10 kali 0,5. Ya, 4 ini dikurangi 1,25. Ya, ini dikuadratkan 0,25. Ini ya. Jadi 2,5 dibagi 2, 1,25, 4 dikurangi 1,25, 2,75 meter. Jadi kedudukan bola pada saat T sama dengan 0,5 sekon adalah pada koordinat, ya, absisnya 3 meter dan ordinatnya 2,75 meter. Ya. Dan ini salah satu contoh pembenaran. Baiklah, kita teruskan. Sekarang kita akan mencari bagaimana kita mencari atau menghitung titik tertinggi yang mungkin dicapai oleh suatu benda yang melakukan gerak parabola. Nah, pada saat kita berbicara gerak vertikal, kita tahu bahwa syarat mencapai titik tertinggi, kecepatan pada arah vertikalnya, VYT-nya harus sama dengan 0.
Ya. Sehingga rumus VYT itu kan sama dengan V0 sin alfa minus GT. Kita bisa mencari waktu untuk mencapai Y maksimum. Ini VYT-nya 0 sama dengan V0 sinus alfa minus GT. Ya. Maka GT-nya sama dengan V0 sinus alfa. Maka T-nya, T untuk mencapai Y maksimum itu adalah V0 sinus alfa dibagi G. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi V0 sinus alfa per G. Nah, bagaimana titik tertingginya atau bagaimana rumus untuk mencari titik tertingginya? Kita masukkan ke dalam rumus posisi. Y sama dengan minus setengah GT kuadrat ditambah V0 kali T pada arah Y tentunya. Ya, dan lengkapnya YM sama dengan minus setengah GT YM kuadrat ditambah V0 sinus alfa TYM. TYM-nya adalah yang di atas ini. Ya, jadi kalau kita masukkan, ya, maka kita akan memperoleh Y maksimum itu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G. Ya. Jadi kalau kita ganti TYM-nya dengan ini, dijumlahkan, kita akan memperoleh seperti ini. Ya. Ini adalah titik tertinggi yang dapat dicapai. Berikutnya kita akan melihat titik terjauh. Ya, syarat mencapai titik terjauh, ya, posisi si bola itu sudah kembali mencapai permukaan tanah. Artinya YT-nya, ketinggiannya harus sama dengan 0. Ya. Kalau kita masukkan ke dalam rumus YT sama dengan titik terjauh itu XM minus setengah G TXM kuadrat ditambah V0 sinus alfa kali TXM. Ya. Ini YT-nya 0. Kita masukkan, maka kita memperoleh TXM-nya. Ya. Nah, ini nanti kuadrat dicoret. Itu jadi 2 kali V0 sinus alfa dibagi G. Kalau kita perhatikan antara TYM dan TXM, bahwa ternyata TXM itu 2 kali TYM. Jadi waktu untuk mencapai titik terjauh itu adalah 2 kali waktu mencapai titik tertinggi. Ya. Ya, waktu untuk mencapai titik terjauh. Kalau kita masukkan ke dalam rumus mencari perpindahan pada jarak X, maka kita akan mendapatkan X maksimum. Yaitu X maksimum sama dengan V0 kali kosinus alfa kali TXM. Maka kita akan dapatkan XM sama dengan 2 kali V0 kuadrat sin alfa kosinus alfa dibagi G. Ya, bisa seperti ini. Atau kalau kalian sudah mempelajari trigonometri, nanti akan kalian ketahui dari kesamaan trigonometri bahwa 2 kali sinus alfa kali kosinus alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Sinus 2 alfa. Jadi, rumus titik terjauh itu kita bisa gunakan XM sama dengan 2V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G atau XM sama dengan V0 kuadrat sinus 2 kali alfa per G. Jadi ini alfanya harus dikalikan 2, baru kemudian dicari berapa nilai sinusnya. Ya. Nah, kalian perhatikan ini tabel fungsi trigonometri untuk sudut istimewa. Ini tadi nilai sinus alfa cos alfa itu. Kalian perhatikan ini. Ya, ini ada 0, ada 30 derajat, ini adalah alfanya. Ini dalam derajat 0, 30, 45, 60 derajat, 90 derajat dan seterusnya. Yang di bawah ini dalam radian. Ya, satuan sudut itu ada yang namanya radian. Nah, dalam radian 0 derajat ya 0, 30 derajat itu V per 6 radian, 45 derajat V per 4 radian, dan seterusnya. 180 derajat sama dengan V radian. Ya. Jadi cara bacanya ini, kalau ini nanti misalkan kosinus ini 0 derajat, berarti ini alfanya 0 derajat. Kalau di sini kosinus alfa artinya kosinus 0 derajat itu sama dengan 1.
Kosinus 30 derajat itu sama dengan akar 3 per 2 atau setengah akar 2. Setengah akar 3. Kosinus 45 derajat itu artinya setengah akar 2. Sinus 60 derajat ini itu berarti akar 3 per 2. Ya. Cara membacanya seperti itu. Nah, tabel ini nanti akan kita butuhkan. Nah, saya berharap kalian bisa menghafalkan nilai-nilai sudut ini. Ya, di dalam soal kadang-kadang ada yang diberitahu, kadang-kadang tidak diberitahu. Ya, kalau sudut-sudut istimewa biasanya tidak diberitahu. Ya, demikian. Jadi saya berharap kalian bisa memahami ini. Ya, ini adalah besar sudutnya yang di atas, sedangkan yang ini adalah besar nilai fungsi trigonometri. Ya, jadi ini kosinus, ya, dan terus ini sinus, ini tangan. Nanti apa tangan apa kotangan nanti di matematika kalian akan belajar. Ini yang kita pakai dulu di dalam fisika. Baiklah, kita teruskan. Sekarang kita akan melihat contoh soal. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Ini V0, yang ini alfa. Hitunglah ketinggian maksimum dan jarak terjauh yang dapat dicapai oleh bola tersebut. Ya. Oke, kita lihat diketahui V0-nya 20 meter per sekon dan alfanya 30 derajat. Ditanyakan ketinggian maksimum, Y maksimum, titik jarak terjauh atau titik terjauh, X maksimum, XM. Kita jawab. Rumusnya, ya, Y maksimum itu adalah V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa dibagi 2G. Ya. G kalau tidak dikasih tahu, ini G-nya nilainya 10 meter per detik kuadrat. Berarti Y maksimumnya adalah V0 dikuadratkan 20 kuadrat sinus kuadrat 30 derajat. Nulisnya seperti itu. Dibagi 2 kali 10. Ya. Ini 20 kuadrat 400 sinus 30 derajat. Ya. Sinus 30 derajat. Ini sinus 30 derajat. Tadi di dalam tabel yang tadi itu nilainya adalah 0,5. Jadi di sinus kuadrat 30 derajat itu adalah 0,5 dikuadratkan. Dibagi 2 kali 10. 2 kali 10, 20. Ya. Maka Y maksimumnya 400 dibagi 20. 20, 0,5 kuadrat itu 0,25. 20 kali 0,25 itu 5 meter. Jadi ketinggian maksimum yang dapat dicapainya adalah 5 meter. Sekarang, berapa jarak terjauh yang dapat dicapai bola tersebut? Itu menggunakan rumus XM sama dengan V0 kuadrat kali sinus 2 alfa per G. Ya. Sama dengan V0 kuadrat 20 dikuadratkan sinus 2 kali 30 derajat per 10. 2 kali 30 derajat itu 60 derajat. 400 kali sinus 60 derajat. Ya. Sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Kalau kita lihat dari daftar yang tadi, 400 dibagi 10, 40. Jadi hasil akhirnya, X maksimumnya atau jarak terjauhnya adalah 20 akar 3 meter. Ya. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Ya. Silahkan diperhatikan sebelum kita lanjutkan. Oke. Ya. Next soal. Sebuah bola golf dipukul dengan kecepatan 6,5 meter per sekon yang membentuk sudut alfa terhadap garis horizontal. 6,5 meter per sekon, berarti ini V0-nya
sudut elevasinya alfa, nilai sin alfanya diketahui, sinus alfanya 12/13, kosinus alfanya 5/13. Jika percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, tentukanlah A. Waktu yang diperlukan bola golf untuk sampai di tanah lagi. B. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola golf. C. Jarak terjauh yang dicapai oleh bola golf. Ya, kita jawab. Nah, perhatikan. Waktu yang diperlukan bola golf untuk sampai di tanah lagi. Ini sebetulnya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh. Ya, kita sudah tahu itu 2 kali V0 sinus alfa dibagi G. Maka hasilnya 2 kali V0, 2 kali 6,5 dikalikan sinus alfa 12/13 dibagi 10. Maka T maksimumnya, waktu untuk mencapai X maksimumnya, atau waktu untuk mencapai sampai ke tanah lagi, itu adalah 1,2 sekon. Jadi waktu yang diperlukan ya, untuk bola golf untuk sampai di tanah lagi adalah 1,2 sekon. Sekarang kita jawab yang B, ketinggian maksimum ya, atau Y maksimum. Rumusnya V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa dibagi 2G. Y maksimum V0 kuadrat 6,5 dikuadratkan sin kuadrat alfa 12/13 dikuadratkan dibagi 2 kali 10. Ya, ini 6,5 itu 13/2. Karena sama-sama dikuadratkan, ini 13/2 dikalikan 12/13 dikuadratkan per 20. Kalian perhatikan, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Ya, 13 dengan 13 dicoret, 12 dengan 2 dicoret jadi 6. 6 dikuadratkan itu hasilnya 36/20, artinya hasilnya 1,8 meter. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai bola golf adalah 1,8 meter. C. Sekarang jarak terjauh. Ya. 2 V0 kuadrat sin alfa kosinus alfa. Ya. Tinggal masukkan ke dalam rumusnya. X maksimum 2 kali 6,5 kuadrat kali 12/13 dikalikan 5/13 per 10 sama dengan 2 kali 6,5 kuadrat kali 12 kali 5/13. Ya. Ini 6,5 dengan 6,5 dicoret, ini 22, ini ya habis, ini satunya dicoret, jadi 12 kali 5 60, 60 dibagi 2 30 per 10 sama dengan 3 meter. Jadi jarak terjauh yang dicapai oleh bola golf adalah 3 meter. Nah, sekarang soal variasi yang lain. Sebuah benda dilepaskan dari pesawat terbang yang sedang terbang mendatar dengan kecepatan 40 meter per sekon. Jadi pesawat terbangnya terbang mendatar di sini. Dan berada pada ketinggian, katakanlah dari titik A ini kata 500 meter di atas tanah. AB ini permukaan tanah. Jika G sama dengan 10 meter per detik kuadrat, hitunglah waktu yang diperlukan benda hingga tiba di tanah. Jadi dari pesawat ini sampai tiba di tanah di sini. Kemudian jarak mendatar jatuhnya benda, itu jarak A ke B ini. C, kecepatan benda sebelum menyentuh tanah. Ya, sesaat sebelum menyentuh tanah. Kecepatan atau kita bisa mencarinya dengan kecepatan di B. Ya. Nah, kita jawab. Sekarang waktu yang diperlukan benda hingga tiba di tanah. Nah, gerakannya itu sama dengan gerakan gerak jatuh bebas. Ya, YT sama dengan minus setengah GT kuadrat ditambah VY0T ditambah Y0. YT-nya 0 karena sampai di tanah. Setengah GT kuadrat masukkan VY0-nya ya, 0. Y0-nya itu 500. Ya. Jadi ini 5T kuadrat minus setengah kali 10T kuadrat ditambah 500. Ini minus 5T kuadrat, pindah ke kiri 5T kuadrat. Sama dengan 500, T kuadratnya sama dengan 100. Ya.
maka T-nya sama dengan 10 sekon. Jadi waktu yang diperlukan benda hingga tiba di tanah adalah 10 sekon. Sekarang kita hitung jarak mendatar jatuhnya benda. Ini jarak mendatar itu kalau di dalam gambar dari A ke B ini. Ya. Dari sini ya. Kalau secara mendatar kita lihat lurus ke sana. Ya. Pada arah mendatar, gerakannya adalah gerak lurus berubah beraturan sehingga xt ya. Xt sama dengan Vx0 dikalikan T. Ya. Xt-nya 40 dikalikan 10 ya. Kenapa? Karena ini terbang mendatar. Jadi kecepatan benda juga pada arah mendatarnya adalah 40. Berarti xt-nya sama dengan 400 meter. Berarti dari A ke B ini 400 meter. Ya. Sekarang yang C. Kecepatan benda sebelum menyentuh tanah. Ya. Rumusnya Vxt sama dengan Vx0 sama dengan 40 meter per sekon. Ya, karena ini kecepatan mendatar. Sekarang Vyt itu sama dengan Vy0 minus Gt sama dengan 0 dikurangi 10 kali 10. Maka Vyt sama dengan minus 100 meter per sekon. Kalau kita masukkan, lagi-lagi masukkan ke dalam Pythagoras, Vt itu sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ya. Vt-nya 40 kuadrat ditambah minus 100 dikuadratkan, itu akar 11.600 sama dengan 107 kali 7. 107,7 meter per sekon. Itulah kecepatan benda sebelum menyentuh tanah. Ya. Berikutnya. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat. Tentukan perbandingan antara jarak terjauh dan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Kita akan lihat dulu bagaimana rumus jarak terjauh. Xm sama dengan V0 kuadrat kali sinus 2 alfa. Kemudian bagaimana rumus tinggi maksimum atau bagaimana kita mencari formula untuk menentukan tinggi maksimum. Ya. Jadi Xm sama dengan V0 kuadrat sinus 2 alfa per G, Ym-nya V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Maka kalau dibandingkan, Xm dibandingkan dengan Ym, maka kita sama dengan membandingkan ruas kanan kedua rumus ini. Ini Xm bagi Ym. Ini G dengan G-nya sama, kemudian V0 kuadrat dan V0 kuadratnya sama, tinggal sin 2 alfa berbanding sin kuadrat alfa per 2. Atau kalau dua-duanya ini dikalikan 2, ya, ini jadi 2 sin 2 alfa berbanding sin kuadrat alfa. Maka perbandingan Xm dan Ym-nya 2 kali sinus 2 kali 30 derajat berbanding dengan sinus kuadrat dari 30 derajat. Ya. Nih, Xm 2 kali setengah akar 3. Ya. Berbanding setengah dikuadratkan 1/4. Jadi Xm berbanding Ym sama dengan akar 3 berbanding 1/4. Atau dibalikan. Ya. Jadi perbandingan antara jarak terjauh dan tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah 4 akar 3 berbanding 1. Oke, berikutnya. 2 butir peluru A dan B ditembakkan dari permukaan tanah dengan kecepatan awal yang sama. Peluru A ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dan peluru B dengan sudut elevasi 45 derajat. Hitunglah A perbandingan titik tertinggi kedua peluru, B perbandingan titik terjauh kedua peluru. Ya, kita jawab. Yang A, ini perbandingan titik tertinggi, berarti YMA per YMB sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa A dibagi 2G per V0 kuadrat per sin kuadrat alfa B
dibagi 2G. Ya, V0 kuadratnya sama, kemudian 2G-nya sama, maka kita akan memperoleh YMA per Y maksimum B adalah sin kuadrat alfa A dibagi dengan sin kuadrat alfa B. Maka YMA sama dengan sin kuadrat dari 30 derajat, sedangkan YMB sin kuadrat dari 45 derajat. Maka YME berbanding YMB, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2. Maka setengah berbanding setengah akar 2. Ya. Maka YMA berbanding YMB adalah 1 berbanding 2. Ya. Berikutnya, perbandingan titik terjauh kedua benda. Berarti kita mencari XM. Ya, perbandingan antara XMA dengan XMB. XMA dibagi XB sama dengan rumusnya V0 kuadrat sin 2 alfa A per G per V0 kuadrat sin 2 alfa G per G. Ya, XMA per XMB sinus 2 alfa A per sinus 2 alfa B atau sinus 2 kali 30 derajat dibagi sinus 2 kali 45 derajat. Atau XMA per XMB sama dengan sinus 60 derajat per sinus 90 derajat. Kita masukkan nilainya. Sinus 60 derajat setengah akar 3. Sinus 90 derajat itu 1. Ya. Maka XMA per XMB sama dengan setengah akar 3 per 1 atau akar 3 per 2. Jadi perbandingan titik terjauh yang dicapai peluru A dengan peluru B adalah akar 3 berbanding akar 2. Ya, demikianlah pembahasan tentang gerak melingkar, ya, kinematika gerak melingkar. Semoga kalian dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.